Aku mempunyai pengalaman terburuk sepanjang hidupku. Pengalaman yang takkan pernah aku lupakan. Namaku adalah Andi. Aku mempunyai seorang pacar bernama Eren. Dia sangat cantik dan menawan. Dan dia adalah alasanku untuk hidup. Suatu hari, Eren mengirim sebuah pesan kepadaku. Aku belum mengetahui apa isi pesan itu, karena aku baru saja terbangun dari tidurku. Aku belum mengetahui bahwa isi pesan itu sangatlah penting bagi Eren. Namun aku malah mengabaikan isi pesan Eren. Aku tidak tahu apa yang terjadi setelah ini. Tiba-tiba Eren sangat marah kepadaku. Aku mencoba menjelaskan semuanya, namun Eren sudah terlanjur marah dan kecewa. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri hubungan kita. Eren tampak masih merasa kecewa, namun ini adalah keputusannya. Setelah hari itu, Eren memutuskan untuk menyendiri di rumahnya. Aku sangat sedih mengingat hal itu. Tanpa sadar, aku kembali tertidur. Tiba-tiba, ada seorang perempuan yang tidur di sampingku. Namun, wajahnya sangat hancur dan berlumuran darah. Badanku sangat dingin dan ketakutan. Melihat hal itu, aku merasa kaget dan terbangun. Sungguh, kejadian yang membuatku merasa takut. Kemudian aku berjalan keluar dan melihat ada Eren pacarku tepat berada di pojok rumahku. Tampaknya dia sangat sedih. Aku langsung menghampirinya untuk menjelaskan apa yang sudah terjadi. Namun, itu hanya bayangan dari Eren dan kemudian langsung menghilang. Keesokan harinya, aku menelpon Mia. Dia adalah teman Eren, untuk mengetahui kondisinya sekarang. Mia menjelaskan bahwa Eren sudah tiada. Dia gantung diri di rumahnya. Kejadian ini terjadi saat aku sedang asik menonton TV di ruang tengah. Tiba-tiba, aku mendengar suara keran air yang berasal dari kamar mandi. Kemudian, aku bergegas menuju kamar mandi. Benar saja, suara air itu berasal dari keran kamar mandi yang masih menyala. Saat itu, aku menganggapnya tidak terlalu serius. Mengetahui hal itu, aku kembali ke ruang tengah untuk melanjutkan aktivitasku, yaitu menonton TV. Saat aku sedang asik bermain gadget, tiba-tiba aku kembali mendengar suara keran air yang berasal dari kamar mandi. Aku pun kembali mengecek kamar mandi. Aku terkejut. Keran air itu kembali nyala. Padahal belum lama ini aku sudah mematikan keran air ini. Dan di rumah ini tidak ada siapa-siapa selain aku. Di dalam kamar tersebut terdapat cermin yang sangat besar. Aku terus memandangi diriku sendiri lewat cermin itu. Tidak ada hal yang aneh di kamar ini. Namun, lama-kelamaan cermin itu mengeluarkan air mata berwarna merah. Setelah aku cek, tidak terjadi apa-apa pada mataku. Ketika aku memejamkan mata, aku terkejut melihat cermin itu kembali normal dan tidak mengeluarkan air mata berwarna merah lagi. Mungkin
itu adalah halusinasiku. Tidak lama kemudian, cermin itu kembali berubah. Sepertinya dia terlihat sangat sedih. Sambil menangis, tiba-tiba dia menggenggam sebuah pisau dengan rasa ketakutan. Aku memukul cermin itu hingga pecah. Kejadian itu sangat membuatku trauma, apalagi saat melihat cermin di kamar mandi. Kejadian ini terjadi saat Nisa dan Putri sedang bermain petak umpet. Putri berniat menyudahi permainan ini karena hari sudah gelap. Namun Nisa menolak. Nisa memohon sekali ini saja karena besok dia sudah tidak tinggal di sini lagi. Putri menyetujui permintaan Nisa. Dalam permainan itu, Nisa bertugas untuk bersembunyi, sedangkan Putri bertugas sebagai pencari. Nisa pun berlari ke arah rumah kosong untuk bersembunyi. Dia terlihat sangat kelelahan. Namun, Nisa harus tetap mencari tempat yang aman. Dia melihat ada ruangan kosong, namun ia enggan mendekati ruangan itu karena kotor dan gelap. Permainan pun dimulai. Putri segera mencari keberadaan Nisa. Sementara itu, Nisa masih penasaran dengan ruangan tersebut. Dia sesekali melihat ke arah ruangan itu. Hingga akhirnya ia melihat bayangan wanita seram berambut panjang. Lalu ia berlari untuk keluar dari rumah tersebut. Putri heran, sudah 1 jam dia tidak menemukan Nisa. Pada suatu ketika, Putri mendengar suara jeritan dari rumah kosong tersebut. Ia berlari dan masuk ke rumah kosong tersebut untuk mencari keberadaan temannya, sambil berteriak memanggil namanya. Namun tidak ada jawaban sama sekali. Dia pun tidak pernah melihat keberadaan Nisa di dalam rumah tersebut. Ini adalah cerita hororku saat aku berada di rumah sendirian. Anak-anak ayah yang tampan, besok ayah ajakin kamu liburan ya. Tapi ya, gak apa-apa kak, nanti aku sama ayah aja yang pergi. Aku memilih berada di rumah. Sementara itu, ayah dan adikku segera pergi untuk berlibur. Hari itu aku habiskan dengan bersantai di rumah. Ketika malam hari tiba, mataku merasa ngantuk. Aku memutuskan untuk tidur dan beristirahat. Namun aneh, aku sangat susah untuk memejamkan mataku. Padahal mataku terasa ngantuk sebelumnya. Aku mencoba untuk terus memejamkan mata, tapi tetap saja usahaku sia-sia. Lalu aku putuskan untuk bangun kembali dan segera pergi ke sofa. Untuk duduk bersantai sambil menikmati minuman. Malam itu sangat tenang. Hingga tak tersadar, aku tertidur di sofa. Mengetahui hal itu, aku kembali ke kamar tidur untuk beristirahat. Tiba-tiba
Hawa di kamar itu berubah, dan aku pun mulai merasakan batuk-batuk tak henti-hentinya. Nafasku merasa sesak. Aku benar-benar tidak bisa menggerakkan seluruh tubuhku. Napasku sangat terasa sesak, seperti ada orang yang mencekikku. Saat itu tubuhku tak karuan. Aku merasa ini adalah mimpi. Namun saat aku mulai membuka mataku, aku merasa kaget. Aku melihat seperti ada orang di atas tubuhku. Aku sangat ketakutan. Kata orang, hantu itu adalah imajinasi kita. Seperti halnya orang yang tidak mempercayai hantu. Sama halnya ketika kita mendengar atau melihat cerita tentang hantu, maka imajinasi kita akan terbawa oleh cerita tersebut. Imajinasi tersebut yang aku rasakan saat aku mulai memasuki kamar mandi. Aku tidak pernah berhenti melihat ke arah kanan dan kiri. Sesekali aku melihat ke arah ke belakang. Namun aku belum berani melihat ke arah atas. Orang bilang hantu tidak suka melihat ke arah bawah. Perasaanku sangat tidak tenang. Aku mencoba memberanikan diri. Namun, imajinasiku masih berpikir tentang cerita hantu yang aku baca barusan. Aku terus melihat ke arah kanan dan kiri, serta ke arah belakang. Tetapi tidak ada sesuatu apapun di sekitar sini. Mungkin itu hanya imajinasiku. Di atas pun sepertinya tidak ada sesuatu yang aneh.